Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Situs Gunung Padang adalah tempat upacara ritual pada abad kedua. Situs Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Hingga kini lokasi ini selalu menjadi arena penelitian sekaligus tempat wisata favorit para wisatawan. Punden berundak di situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat merupakan tempat untuk menggelar upacara atau ritual masyarakat Austronesia yang diperkirakan terjadi pada abad 2 sebelum Masehi. Temuan ini disampaikan peneliti Gunung Padang yaitu Lutfi Yondri pada saat webinar Belalak Tagar 07 Misteri Gunung Padang Membuka Ruang Padang yang digelar via Zoom meeting. Proses ekskavasi di Gunung Padang sangat sedikit sekali menemukan adanya tembikar. Salah satu temuan tembikar adalah batu bulat yang bolong di tengah. Ini menunjukkan bahwa situs ini bukan permukiman. Bukti lainnya bahwa situs ini bukan permukiman adalah adanya sumur di kaki Gunung Padang sebelum teras berundak. Sumur ini diperkirakan digunakan oleh masyarakat prasejarah pada saat itu untuk mensucikan diri sebelum naik ke situs yang belakang disebut memiliki 5 teras. Situs ini untuk upacara ritual di masa lalu. Ini juga bisa dilihat jika ditarik garis lurus situs Gunung Padang menghadap ke Gunung Gede. Ini tak bisa dilepaskan dengan status Gunung Gede yang hingga saat ini juga masih disakralkan. Hal ini juga menjadi alasan mengapa situs ini disebut Gunung Padang. Padang mengartikan bahwa bisa melihat secara luas dari gunung ini. Situs ini tidak ada kaitannya dengan nama daerah ibu kota provinsi Sumatera Barat. Menurut Lutfi, besar kemungkinan masyarakat pada saat itu tinggal di bukit atau gunung lainnya di sekitar Gunung Padang. Mereka datang ke Gunung Padang saat ada upacara atau ritual. Dia pun menepis anggapan banyak pihak bahwa situs Gunung Padang adalah sebuah piramid yang di dalamnya ada sebuah ruang. Bahkan beredar isu di dalam Gunung Padang terdapat emas hingga 10 ton. Buktinya proses penggalian emas oleh masyarakat tidak menunjukkan hasil yang bagus. Dia menjelaskan struktur lempengan di Gunung Padang patut disebut murni terbentuk oleh alam. Sementara balok batu dan kayu yang dipakai sebagai tempat ritual disusun oleh manusia dengan beberapa teras. Penelitian struktur bangunan tidak ada material lain di bawah tangga pada balok batu selain tanah. Namun memang sumber atas balok batu pada bagian Gunung Padang itu apakah dari gunung ini sendiri atau dari luar? Ini masih menjadi misteri. Ini perlu pembuktian lebih lanjut. Namun dia mengaku bisa menyimpulkan bahwa perilaku manusia di Gunung Padang adalah mencari batu, memilih, menyusun, dan kemudian menggunakannya. Gunung Padang adalah situs kuno yang berada di Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Keberadaan situs seluas 291.800 meter persegi ini sempat mengundang perhatian publik bahkan para ilmuwan dan arkeolog seluruh dunia. Hal yang menarik dari situs Gunung Padang adalah tempat ini dikelilingi oleh gunung-gunung dan juga bukit. Kondisi ini bagi sebagian masyarakat awam tentunya merupakan sebuah kenyataan yang aneh dan ajaib. Di samping itu, beberapa mitos yang beredar di masyarakat mengenai keberadaan kampung yang menyimpan mitos. Misalnya Kampung Empang yang berjarak kurang lebih 1 km dari situs Gunung Padang. Diceritakan kata Empang ini memiliki arti kolam. Mitos yang beredar dari kalangan penduduk setempat bahwa nama tersebut dilatar belakangi oleh keberadaan kampung tersebut yang pada masa lalu menjadi lokasi mencuci batu-batu sebelum disusun di Gunung Padang. Para ahli juga memperkirakan bahwa teknik celup dan cuci diprediksi sebagai sebuah teknologi yang sangat maju pada zaman dahulu. Selain itu, mencelup atau mencuci batu-batuan adalah salah satu tahapan religi untuk mensucikan batu-batuan tersebut sebelum dipergunakan untuk membangun sebuah bangunan suci.
disebutkan oleh Irfan mengenai kesucian dan teknologi pada masa lampau juga ditemukan di lokasi mata air Cikahuripan. Posisi mata air ini berada tepat di teras pertama sebelah utara yang diasumsikannya sebagai tempat mensucikan diri sebelum masuk ke situs. Sedangkan dari sisi teknologi ditemukan juga bahwa posisi batuan yang mengelilingi mata air Cikahuripan hampir berbentuk kerucut. Hal ini akan memudahkan para peziarah untuk mengambil mata air Cikahuripan. Sementara itu, keliling sumur ini terbuat dari batu yang menandakan bahwa kondisi tanah yang labil. Karena itu, masyarakat pada zaman dahulu berinisiatif memagarinya dengan batu-batuan agar letak mata air tidak longsor dan tertutup oleh tanah. Terkesan dari terjaganya dan masih mengalirnya air di sumur Cikahuripan saat ini menjadi pertanda sebagai syarat saat berziarah untuk kemudian dibawa pulang dan diberi label air mukjizat yang berfungsi sebagai pengobatan dan penambah kekuatan. Secara ilmiah, mata air Cikahuripan juga memiliki kecenderungan antioksidan dan dibandingkan dengan air kemasan yang telah beredar di Indonesia. Berdasarkan kecenderungan sifat air, dibenarkan masyarakat menggunakannya sebagai air pengobatan. Selain sumur dan mata air Cikahuripan, setidaknya ada 3 lainnya yang berada di wilayah situs Gunung Padang. Sumur kedua berbentuk mata air tersebut dibuat penampung dan berfungsi sebagai salah sumber mata air warga. Sumber atau mata air ketiga berada di bagian selatan dengan posisi berada dekat dengan musola yang didirikan oleh juru pelihara situs. Mata air tersebut kini digunakan warga sebagai sarana berwudu. Mata air keempat berada di sebelah barat wilayah situs Gunung Padang. Saat ini mata air tersebut belum dimanfaatkan secara khusus oleh warga, dan mata air itu dibiarkan begitu saja. Banyak yang menyebutkan tentang 3 mata air lain tetapi belum ditemukan. Di lokasi situs juga ditemukan adanya pohon cempaka. Tanaman bunga berwarna putih ini telah dikenal dalam sastra Hindu. Kisah ini terkait dengan bunga cempaka yang melibatkan 2 sosok dewa, yaitu Dewarsi Narada dan Brahmana. Dikisahkan bahwa Dewarsi Narada mengutuk Brahmana karena berbohong telah sengaja memetik bunga cempaka tanpa sepengetahuannya. Brahmana kemudian menaruh bunga cempaka tersebut di puncak kuil Sivalingga dan memujanya setiap hari. Terkait dengan keberadaan bunga cempaka di situs Gunung Padang dan kisah yang tertera dalam naskah Hindu, diasumsikannya bahwa situs ini merupakan sebuah tempat pemujaan atau penghormatan yang telah ada sejak era kerajaan Hindu. Dalam kondisi kekinian, pohon cempaka tersebut sudah mulai jarang ditemukan dan digantikan oleh pohon hanjuang yang merupakan tanaman khas orang Sunda. Pohon ini digunakan sebagai penanda batas wilayah. Selain pohon cempaka, ada satu sosok pohon yang menjulang tinggi, yakni pohon kemenyan. Dimitoskan pohon kemenyan adalah sebagai penyedia wewangian yang dibawa peziarah apabila hendak masuk ke teras 5 situs Gunung Padang. Merupakan satu syarat agar ujian atau tirakat yang dilakukan dan menjadi lebih khusyuk dan cepat tersampaikan kepada Sang Maha Tinggi melalui asap hasil pembakaran kulit pohon kemenyan. Tetapi kini proses pembakaran kulit pohon kemenyan telah dilarang oleh juru kunci. Hal ini karena dapat mengganggu pertumbuhan dan kelangsungan pohon tersebut. Karena itu pohon itu kini hanya digunakan sebagai simbol. Penemuan situs Gunung Padang cukup mengejutkan berbagai kalangan masyarakat, khususnya para peneliti arkeologi. Pasalnya, berdasarkan penelitian, situs ini diperkirakan berusia sekitar 13.000 tahun. Itu yang artinya peradaban di situs Gunung Padang lebih tua dari peradaban Mesopotamia dan piramida Giza di Mesir, yang selama ini dipercaya sebagai peradaban tertua di dunia. Sehingga temuan situs Gunung Padang yang hingga saat ini masih dalam proses penelitian tersebut bisa mengubah peta peradaban dunia.
Dr. Ali Akbar, arkeolog Universitas Indonesia, menyatakan usia situs Gunung Padang diperkirakan berumur 5.200 tahun sebelum Masehi atau 7.200 tahun yang lalu. Itu berarti situs ini menyingkap sedikit bukti yang mengisyaratkan adanya peradaban maju di Nusantara yang berusia lebih tua dari peradaban Mesir atau Mesopotamia. Dengan usia yang sedemikian tua, maka situs Gunung Padang dapat dikatakan sebagai situs peradaban tertua di dunia. Bahkan peradaban bangsa Arya yang usianya antara 2.500 hingga 4.000 tahun sebelum Masehi kalah dengan situs Gunung Padang. Sehingga dengan demikian keberadaan situs Gunung Padang secara otomatis akan merubah peta peradaban dunia. Itulah situs Gunung Padang yang adalah tempat upacara ritual pada abad kedua. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.